Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Eh, Hari ini pertemuan kita yang ke-12, konsep portal dan manajemen konten. Topik dari pertemuan ke-12 ini adalah bicara tentang portal security ya, atau security portal. Di dalamnya nanti ada yang berkaitan dengan portal security, ada SSL gitu ya, ada PKI ya, public key infrastructure, kemudian ada apa, intrusion dan sebagainya. Oke, langsung aja kita masuk ke materi. Oke, ini definisinya. Jadi, portal sekumpulan service dari banyak provider dan menempatkannya ke dalam, presentasi yang terorganisasi, yang sesuai atau cocok dengan aliran kerja para pelanggannya, tergantung dari, fungsi dari masing-masing portal tersebut. Kemudian para provider ini menggunakan berbagai sistem dan paradigma aplikasi yang berbeda. Jadi semuanya itu mempunyai hardware yang beda, operating system yang beda gitu ya. Kemudian paradigma aplikasi yang berbeda untuk mengatur security-nya. Jadi setiap portal itu punya tingkatan security-nya masing-masing ya teman-teman ya. Kalau untuk portal-portal banking biasanya dia full high secure ya teman-teman ya, karena berkaitan dengan transaksi, berkaitan dengan dana nasabah gitu ya. Kalau itu nggak secure, kemudian bisa di-break gitu ya, bisa dibobol, maka akan ada faktor kerugian ya, kerugian bagi siapa? Bagi nasabahnya gitu ya. Tapi kalau portal-portal biasa, seperti Anda buat portal paling, tingkat security-nya nggak se-secure, portal banking gitu ya. Atau, portal-portal yang lain mungkin, beda tergantung tugas dan fungsinya gitu ya. Oke, ini yang pertama ada single sign on, mungkin teman-teman udah familiar ya, dengan single sign on. Contohnya apa? Contohnya, apa, portal Inaba ya teman-teman ya. Kalau Anda masuk Inaba nih, nah ini kan SSO nih ya, single sign on. Anda bisa masuk ke dalam, aplikasi ini gitu ya. Kemudian di dalam aplikasi portal Inaba ini ya, ada beberapa aplikasi ya. Ada sistem informasi akademik ya, kemudian ada e-learning gitu ya, ada web universitas gitu, ada yang lainnya gitu, ada jurnal, library, repository ya, dan sebagainya. Mungkin tampilan tampilan Anda mungkin, boleh jadi sedikit berbeda ya dengan tampilan dosen. Dan tergantung dari role, dari masing-masing user-nya dan itu memang, harusnya lumrah ya teman-teman ya. Oke, single sign on ini juga fungsinya bisa mengatasi permasalahan lupa password ya. Kalau kita ngakses, website, banyak website, kemudian, apa, portal apa, password-nya masing-masing, user-nya masing-masing gitu ya. Kita kadang-kadang suka suka lupa ya. Jangankan itu ya, kita punya banking ya, Anda yang punya apa, layanan e-banking gitu atau mobile banking, pernah nggak Anda lupa password? Karena saking banyaknya bank yang Anda punya gitu ya. Saya sering ngalamin gitu ya, apa, saya punya berapa rekening ya, 1, 2, 3, 4 rekening gitu ya teman-teman ya. Dan 4 rekening tersebut, itu masing-masing gitu ya, dia punya layanan mobile banking-nya masing-masing. Kadang-kadang suka ketukar tuh password-nya gitu ya. Ada yang, password-nya, 8 digit ya, ada yang password-nya hanya terbatas 6 digit, jadi kita nggak bisa buat sama, satu password buat semua banking gitu ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi begitu kita masuk di bank A, ternyata kita masukin password-nya bank B gitu ya. Dan kita merasa itu yakin password-nya, begitu nyoba 3 kali ternyata langsung keblok. Nah, single sign on ini mengatasi hal-hal tersebut, ya ya. Cuma masalahnya kan nggak mungkin gitu, kita buka satu aplikasi, bisa buat mengakses 4 bank gitu ya. Saat ini nggak mungkin, mungkin, suatu hari nanti bisa aja gitu ya. Untuk layanan banking cukup satu portal aja, nanti
Anda tinggal milih tuh, Anda mau ke bank yang mana? Bank BRI kah, Bank BCA kah, Bank Mandiri, BNI ya, atau bank yang lain gitu ya. Itu, hanya cukup single sign on di depannya aja. Oke, ada juga firewalls ya, firewalls, Anda udah apa, udah familiar ya. Jadi sistem keamanan yang, melindungi perangkat digital dari berbagai, ancaman di internet ya. Bisa dari, jenisnya ada yang hardware, ada yang software. Hardware itu udah di-embedded di dalam, device Anda, perangkat Anda, ada juga software ya. Kemudian ada juga intrusion detection ya, kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak untuk, mendeteksi gangguan, ke dalam sistem jaringan. IDS ini dia, melakukan checking ya terhadap header paket dan isinya. Jadi keadaan ini nggak bisa dideteksi hanya menggunakan firewall biasa. Biasanya, dia perlu IDS. Software ini dia menganalisis pola aktivitas dalam suatu jaringan, untuk mendetek kalau once kita dapat serangan gitu ya, dapat malware, nah itu, dia akan lebih cepat mendetek. Tapi kalau firewall itu, fungsinya cuma, defend aja gitu ya. Begitu ada serangan dia defense ya, dia nggak seaktif IDS. IDS ini dibagi, 4 kondisi ya, ada true positif, ada true negatif, ada false positif, ada false negatif. Kalau true positif itu peringatan ada sesuatu yang nggak benar ya, padahal sebenarnya nggak benar. Contohnya IDS ini nemuin sebuah paket gitu, isinya kode berbahaya dan ternyata paket tersebut punya, ancaman gitu ya, punya potensi, membahayakan bagi sistem gitu ya. Itu namanya true positif. Ada juga true negatif. Dia mendetek sesuatu yang, apa, yang berbahaya, padahal sebenarnya nggak berbahaya gitu ya. Jadi, dia apa, dia detect sesuatu masalah, tapi sebenarnya paket itu nggak ada masalah. Biasanya, dikarantin ya, nanti nanti, kita bisa bisa apa, mengklasifikasi gitu, dapat tangkapan itu gitu, kemudian, kita bisa mendetek nih, kita golongin ya. Boleh jadi, apa, data atau paket yang masuk ke dalam, sistem kita gitu ya, di-tag awalnya adalah sesuatu yang berbahaya, padahal, itu nggak berbahaya, itu namanya true negative. Nanti kita bisa klasifikasikan untuk jenis ini tergolong yang nggak berbahaya gitu ya. Maka, untuk next-nya paket serupa gitu ya, begitu masuk ke sistem kita itu akan bisa, diloloskan. Kemudian ada false positif, peringatan yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang nggak beres dengan paket, padahal sebenarnya nggak berbahaya. Ini false positif. Jadi IDS menemukan sebuah paket memiliki kode bahaya, tapi sebenarnya itu adalah kode aslinya. Nah, itu sama kayak true negatif ya. Kemudian, false negatif, peringatan bahwa ada sesuatu yang, benar, padahal sebenarnya salah gitu. Jadi IDS, nemuin paket yang tidak memiliki kode berbahaya, tapi sebenarnya berisi kode berbahaya. Nah ini jadinya kecolongan nih teman-teman ya. Dia detect nggak ada masalah gitu ya, code-nya begitu masuk ke shift ke dalam sistem, ternyata itu adalah, malware. Nah itu yang, berbahaya ya. Kemudian ada kriptografi ya, ini istilahnya dari bahasa Yunani, ada 2 istilah, ada kriptos, ada grafin. Kriptos itu rahasia, tersembunyi, grafin itu menulis. Jadi memang, secara generally ya, dia diartikan proses menyampaikan pesan secara, tersembunyi ya, kriptografi. Kemudian, dia disajikan dalam, perhitungan matematis gitu ya. Kayaknya ada filmnya kalau nggak salah, dulu tuh di Prancis kalau perihal kriptografi ya. Eee, Mathematical gitu ya, untuk autentifikasi, dienkripsi dan repudiation. Kemudian, portal-portal yang, eee, sangat riskan ya, kalau di-break gitu ya, dia biasanya, menerapkan, apa, teknik kriptografi ya. Biasanya makin makin tinggi, full apa,
sesuatu yang penting data di dalamnya gitu ya, maka tingkatan kriptografinya ini akan semakin tinggi juga. Kalau dibagi berdasarkan jenisnya ada hash function gitu ya. Dia mengirimkan pesan yang udah diringkas. Metode ini nggak perlu key ya untuk menjalankan fungsinya karena udah sesuai dengan tahapan skenario pengiriman data berbasis biasanya one direction, satu arah ya. Kemudian yang kedua ada public key cryptography ini. Public key itu mengkombinasi ya, antara private key dan public key. Biasanya jenis ini biasanya lebih dianggap lebih aman dibandingkan symmetric key ya. Kalau symmetric key itu ya dia menggunakan satu kunci ya untuk enkripsi data dari si pengirim dan si penerima. Pendekatan dari symmetric key ini biasanya lebih efisien dibandingkan metode-metode lainnya. Tapi kalau dari sisi security itu public key itu lebih secure ya ketimbang symmetric key. Kemudian ada access control key. Jadi membatasi orang berdasarkan hak otentifikasinya jadinya. Jadi dia sistem kontrol akses, dia ada rules-nya di sana, di grouping ya. Orang ini bisa akses sampai sejauh mana gitu ya, sampai sebesar mana gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misalkan Anda di Facebook gitu ya, Anda bisa masuk, Anda bisa stalking ya namanya, Facebook atau Instagram, Anda bisa stalking di teman Anda gitu. Anda bisa lihat wall-nya teman Anda gitu ya. Anda bisa lihat postingannya teman Anda selama itu tidak di-lock sama yang punya gitu ya. Anda bisa lihat, tapi Anda nggak bisa ubah gitu ya, teman-teman. Jadi ada autentifikasi aksesnya, ada akses kontrolnya yang dilakukan di dalam portal tersebut. Komponen akses kontrol itu ada dua ya, ada authentication, ada juga authorization ya. Kalau authentication ini contohnya kalau kita login di email ya, biasanya ada password yang harus kita isi, bahkan beberapa website memberikan di password ketika login. Jadi harus passwordnya berlapis gitu ya, kayak internet banking gitu ya. Kalau Anda masuk ke BCA gitu ya, begitu kita login BCA mobile-nya itu ada lapisan-lapisannya. Once di tahapan awal, kemudian tahapan berikutnya ada lagi. Gitu. Bahkan beberapa website ada di password, ya, tujuannya adalah untuk mengetahui benar atau enggaknya yang sedang login ini adalah pemilik aslinya gitu. Makanya di banking itu dia melakukan konsep repassword seperti itu kayak BCA. Tujuannya apa? Tujuannya biar full secure ya. Pertama dari device-nya yang mengenerate token buat password gitu ya. Kemudian begitu kita masukkan ke dalam sistem gitu ya, dia butuh autentifikasi untuk 2 kali. Kemudian ada authorization gitu ya. Pada saat kita masuk ke dalam halaman web tertentu, kita dapat menemukan banyak profil online kayak di Facebook yang tadi saya cerita ya. Kita bisa ngelihat wall Facebook teman kita, tapi kita nggak bisa ngapus. Kita nggak bisa add di dalam add bisa ya. Kita bisa tag lah ke dia, tapi nggak bisa kalau dia tidak menyetujui ya otomatis nggak akan muncul di wall-nya dia. Tapi kalau kita menyetujui ya itu akan muncul gitu ya. Jadi ada authorization gitu yang berhubungan dengan stalkingan. Kemudian ada autentifikasi dan repudiation ya. Autentifikasi ini ada 2 format. Ada yang format kriptografi, ada juga yang format kontrol akses. Kalau format kriptografi dalam autentifikasinya menggunakan skema dasar sertifikasi untuk memastikan identitinya. Kemudian kalau untuk yang format kontrol akses dia lebih simple ya, di mana biasanya menggunakan metadata seperti user ID, identitas pengguna ataupun password. Kemudian ada non-repudiation ya, biasanya ini lebih tough ya, dia kuncinya kuat, key-nya kuat, susah di-break gitu ya. Tindakan mempercayakan data pada suatu sistem, kunci yang susah dirusak disebut non-repudiation, yang menggunakan teknologi public key dan fungsi-fungsi lama dari kriptografi. Biasanya
yang make itu portal-portal finansial ya, kayak banking, kemudian ada portal perawatan kesehatan, karena ini urgent ya, datanya harus secure gitu ya. Kalau misalkan bocor akan membahayakan pasien atau membahayakan nasabah dari bank tersebut. Kemudian ada otorisasi, ini fungsi akses kontrol yang penting ya, di mana portal akan memelihara daftar otorisasi ya, atau daftar kontrol akses untuk menetapkan level akses yang tepat pada setiap identitas ya, yang bisa mengakses sumber daya. Seperti sebuah sistem akan menetapkan jika user diotorisasi terhadap tindakan yang dilakukan terhadap sumber daya. Kemudian berikutnya ada kebijakan, ini policy, ini berhubungan dengan organisasi dari IT. Biasanya masing-masing organisasi IT punya standarnya masing-masing. Walaupun sebenarnya kebijakan tersebut ada acuannya juga gitu ya. Jadi sebuah agreement di awal, kesepakatan di awal gitu ya, untuk mengimplementasikan paradigma security. Jadi sebuah kebijakan keamanan perlu ditetapkan. Jadi kayak di banking gitu ya, contohnya di kantor banking mungkin nggak ada WiFi, teman-teman. Itu kenapa misalkan Anda datang ke sebuah bank gitu ya, Anda mau nabung kah, Anda mau narik uang, atau Anda mau dapetin layanan perbankan, itu jarang sekali ya. Bahkan mungkin nggak ada ya banking itu menyediakan WiFi gratis gitu ya, nggak ada. Karena memang ada faktor security-nya tuh yang harus ditaati. Jangan sampai ada orang dari luar masuk ke dalam jaringannya dari organisasi di bank gitu ya. Kalau dia udah masuk, ya dia bisa kemana aja gitu. Ini policy. Kemudian ada LDAP ya, Lightweight Directory Access Protocol. Jadi ini sebenarnya perangkat protokol software ya, yang memungkinkan semua orang bisa cari resource organisasi, bisa perorangan atau lainnya. Jadi bisa berupa file atau printer di dalam jaringan, baik internet atau intranet. Protokol LDAP membentuk sebuah direktori yang berisi hierarki pohon yang punya cabang. Jadi kalau pohon itu kan ada cabangnya atau ada akarnya gitu. Mulai dari satuan negara gitu, organisasi, departemen, sampai dengan perorangan. Dengan LDAP, seorang dapat mencari informasi mengenai orang lain tanpa mengetahui lokasi orang yang akan dicari. Jadi sebuah struktur direktori umum yang diterima oleh sebagian besar industri. Ya. Oke, apa aja sih yang LDAP dapat lakukan gitu ya? LDAP bisa menyediakan berbagai layanan ya untuk data klien. Contohnya apa? Data karyawan, address book, gitu, email, account login, gitu. Kemudian banyak data lainnya. Kemudian dia juga bisa searching informasi dengan berbagai filtering ya, atau melakukan akses terhadap informasi khususnya terhadap sebuah objek. Biasanya penggunaannya itu yang pertama di pusat manajemen data, ya, autentifikasi, email, gitu, address book, accounting, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya ada CA. Ini CA lagi in ya beberapa tahun terakhir ya, karena berhubungan dengan ada namanya digital signature. Nanti akan kita bahas juga digital signature. CA ini lagi in ya, karena next-nya itu gitu ya, dengan beralihnya dokumen elektronik gitu ya, dengan adanya digital signature, kemudian kemungkinan ke depannya implementasinya akan lebih masif gitu ya. Contohnya kayak di Jakarta aja lah ya. Kartu keluarga itu bukan lagi hard copy ya teman-teman, sekarang udah soft copy. Tanda tangannya gimana di sana? Tanda tangannya pakai digital signature. Tanda tangannya digital signature dari pejabat terkait gitu ya. Dan next-nya boleh jadi nanti akte kelahiran, ijazah gitu. Di ITB itu mahasiswa yang lulus itu udah pakai
ijazah elektronik ya. Teman saya di S2 MBA-nya ITB gitu, begitu lulus dia dapat digital sertifikat gitu ya. Bukan lagi sertifikat hard copy gitu. Dan itu digital sertifikatnya bisa di-copy di mana aja. Jadi cara ngeceknya dia tinggal dimasukkan ke device yang sesuai dengan perangkatnya, nanti bisa dicek apakah tanda tangan atau signaturnya itu yang di dalamnya adalah valid atau enggak. Ini ada aksi tanda tangan digital, otoritas sertifikasi tidak dapat diadopsi secara luas ya. Kalau ini yang terkenal nih, Public CA, Validat, VeriSign. Sekarang ada lagi ya. Biasanya reverse-nya ke beberapa negara ya yang concern terhadap IT security. Dan penerapannya lumayan mahal ya, teman-teman. Karena memang industrinya baru dan berhubungan dengan privacy data seseorang, dan data tersebut punya nilai, ya akhirnya mahal. Ke depan mungkin materai juga ke depan akan digital ya teman-teman. Berkaitan dengan penggunaan dokumen digital, otomatis materainya juga digital gitu ya. Jadi nggak ada lagi orang jual materai basah, materai hard copy ya, materai secara fisik ya. Kemudian ada public key infrastructure dan juga SSL nih, secure socket layer. Bagi Anda yang biasa mengelola website, pastinya SSL ini bukan barang aneh ya teman-teman. Kita bahas PKI juga. PKI ini implementasi dari berbagai teknik kriptografi yang tujuan itu untuk mengamankan data, memastikan keaslian data maupun pengirimnya, dan mencegah ada penyangkalan itu rejected ya. Kemudian SSL ini standar bagi transaksi-transaksi yang butuh keamanan dengan menggunakan kriptografi public key dan X509. Ini khususnya bagi autentikasi dua arah, enkripsi informasi yang dikirimkan melalui soket TCP/IP. Jadi biasanya kalau Anda berkunjung ke website yang nggak mengaktifkan SSL-nya, biasanya di browser kita ada notifikasi bahwa website yang akan Anda kunjungi itu SSL-nya nggak aktif. Impact-nya apa? Impact-nya nanti website tersebut akan minim orang yang berkunjung ya, traffic-nya akan minim ya. Karena apa? Karena orang pada takut mau masuk, takut kena hack gitu ya. Takut ini virus. Nah, itu yang jadi hambatan. Banyakan website itu dia pakai SSL ini ya. Biar yang aksesnya aman. Kemudian ada Secure Access Markup Language, ya, terinspirasi dari Negrity ya. Bahasa ini dibangun untuk memfasilitasi strategi manajemen pendelegasian. Isinya transaksi-transaksi yang nggak punya reputasi ya, untuk mengatur kontrol aksesnya. Dengan ini diharapkan vendor-vendor software itu bisa merangkul XML ya, untuk memfasilitasi strategi SSO miliknya, sehingga akan dikenal manajemen pendelegasian. Portal akan mengurangi biayanya dalam jangka menengah dengan mengadopsi XML. Saat ini masih orang banyak menggunakan SSL untuk portal. Nah, juga yang tadi saya bahas ya, digital signature. Digital signature ini berkaitan dengan CA gitu ya. Biasanya satu paket tuh alat. Di Indonesia tuh di pemerintahan udah ada beberapa lembaga yang udah menerapkan ini dan punya digital signature. Digital signature atau tanda tangan digital ya, memanfaatkan kemampuan kunci atau non-repudiation yang susah ditembus dari public infrastructure untuk menyediakan kriptografi yang memastikan data dikelola sebagai integritas. Teknologi ini udah lama dikenal sebenarnya di luar negeri. Kalau di Indonesia baru
marak 1-2 tahun ini ya. Udah dikembangkan di perusahaan swasta, di perbankan ya, di kampus tadi saya bilang digital signature di ITB udah ada, kemudian di bank-bank swasta mungkin udah masuk juga. Kemudian di lembaga pemerintahan ya, beberapa lembaga pemerintahan udah menerapkan, bahkan sudah mau planning untuk penerapan digital materai. Kunci-kunci tersebut dikeluarkan oleh sebuah badan yang menamakan dirinya Certification Authority (CA). Kunci publik tersebut disimpan di repository authority seperti bank kunci yang dimiliki oleh sistem tersebut, dan orang dapat mengetahui public key-nya yang ada di repository authority. Biasanya CA ini terpisah ya, dengan pemilik key-nya ya. Biasanya kita bayar license ke CA-nya. Sedangkan kunci private atau private key nggak disebar ke publik, jadi hanya pihak-pihak yang mendaftarkan diri ke CA dan lawan atau pihak yang bertindak sebagai subjek hukum yang melakukan transaksi. Jadi ada alat detektornya untuk memastikan digital signaturnya itu valid atau enggak ya tadi saya bilang. Jadi bisa memastikan ya validitas dari sebuah dokumen. Dan itu lebih simpel lagi. Mungkin Anda nanti kalau lulus kuliah gitu ya, dengan adanya penerapan digital signature gitu, Anda nggak perlu datang ke kampus lagi buat legalisir ya, buat ngambil ijazah gitu ya, karena ijazahnya dalam bentuk digital. Oke, ini public key buat signature ya. Penerima pesan digital ditandatangani menggunakan public key yang tepat untuk memeriksa tanda tangan dengan melakukan langkah-langkah berikut ini ya. Nanti Anda bisa baca nih. Deskripsi nilai hash yang pengirim hitung dari informasi menggunakan algoritma hashing, nilai hash yang baru dihitung dibandingkan dengan nilai hash yang dikirim di awalnya gitu. Ini cara-caranya. Public key disimpan dalam sertifikat digital serta informasi terkait lainnya. Di dalamnya ada pengguna informasi, tanggal kadaluarsa ya, penggunaan yang mengeluarkan sertifikat dan sebagainya. Jadi ada tanggal kadaluarsa juga ya. Misalkan dokumen ini berlaku selama 5 tahun ya PKS-nya. Nanti tanda tangannya itu di-set selama 5 tahun. Over dari 5 tahun kalau di-scan udah nggak berlaku lagi. Nah itu lebih simpel banget ya teman-teman. Dan lebih efektif mungkin. CA memasuki informasi yang ada dalam sertifikat tersebut dan kita tempatkan, dan informasi ini tidak dapat dirubah. Karena sertifikat tersebut akan ditandatangani secara digital dan semua informasi dalamnya dimaksudkan untuk tersedia untuk umum. Tidak perlu untuk mencegah akses ke pembacanya, meskipun Anda harus mencegah pengguna lain merusak, hapus, atau ganti. Sertifikasi otoritas atau CA ini bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebenaran dari identitas orang yang meminta sertifikat itu yang dikeluarkan, dan memastikan bahwa informasi yang terkandung dalam sertifikat tersebut adalah benar dan digital menandatanganinya. CA dapat membuat public key dan private key, atau orang yang mengajukan permohonan sertifikat mungkin harus menghasilkan pasangan ya, couple dari kunci mereka sendiri ya, dan mengirim permintaan ditandatangani berisi public key mereka ke arah CA untuk divalidasi. Jadi validasinya di tingkat CA-nya. Jadi begitu, harusnya bisa harus tektokan harusnya ke CA-nya datanya. Jadi valid. Orang yang mengajukan permohonan sertifikat dapat memilih untuk menghasilkan pasangan sendiri kunci mereka, sehingga untuk memastikan bahwa kunci pribadi nggak pernah lepas dari kendali dia. Jadi right-nya tetap dipegang sama orang yang punya license-nya tersebut ya. Oke, nanti Anda bisa baca. Kemudian ada RA ya, Registration Authority. Kalau CA tadi, Certification Authority, itu adalah lembaganya. Kemudian ini adalah Registration Authority. Sebuah CA mungkin menggunakan pihak ketiga. Jadi CA itu kerjasama lagi deh
dengan pihak ketiga yang dinamakan registration authority. Dia fungsinya apa? Melakukan pemeriksaan yang diperlukan pada orang atau perusahaan yang request certificate untuk memastikan bahwa mereka adalah sesuai. Jadi, oh iya, kayak di Kementerian Keuangan udah pakai digital certificate tuh ya teman-teman ya, untuk create faktur gitu ya, itu ada sertifikat untuk laporan pajak perusahaan gitu ya, laporan PPN itu juga pakai pakai digital certificate. Bahwa RA dapat muncul ke pemohon sertifikat sebagai CA, tetapi mereka nggak benar-benar menandatangani sertifikat yang diterbitkan. Nah, ini terakhir ada public key ya. Jadi ini lembaga yang berwenang untuk mengawasi jalannya prosedur pemakaian public key. Ya, ada dua ya lembaganya, ada CA, ada RA. CA ini badan hukum yang berfungsi sebagai pihak ketiga terpercaya menerbitkan sertifikat digital. Jadi CA ini menerbitin sertifikat digital. Kemudian menyediakan keamanan yang dapat percaya oleh para pengguna dalam menjalankan pertukaran informasi secara elektronik sehingga terpenuh 4 aspek keamanan. Ada privacy atau confidentiality ya, kemudian authentication, integrity, dan non-repudiation. RE yang kedua adalah RE lembaganya, lembaga yang bertanggung jawab memverifikasi data identitas pemegang sertifikat dan memvalidasi kebenarannya. Oke, teman-teman, itu aja pertemuan kita yang ke-12 ya. Kita bicara tentang portal security. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan ajukan di grup Telegram ya. Kemudian pertanyaan untuk week ke-12 silakan jawab nanti komentar di kolom komentar YouTube sebagai pengganti absen. Menurut Anda seberapa besar fungsi security dari sebuah portal? Menurut Anda seberapa besar fungsi dari security sebuah portal? Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.